Hasan sebetulnya kan kampanye Dewi so kalau ngerti mengenai ada saudara yang nanya itu kan ya apa kita mengetahui diri kita sendiri maka akan ketemu dengan Tuhan. Sebetulnya itulah tahu diri sendiri enak. Bahasanya itu kuku untuk adikmu tambah nono waras angin kesane Allah. Ngambil air kukunya tadi ini tangannya ini dimasukkan ke air diminum berkumur dulu. Ini tadi maksud kalau misalkan kalau kita tahu Tuhan maka kita tahu diri kita sendiri maka kita akan tahu Tuhan. Maksudnya itu ngomong saya sebetulnya lengkap sudah kok. Oke Pak Joko, itu nanti kita bahas di pertengahan. Ini sesuai dengan topik kita hari ini. Saya ingin menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah, salam rahayu, rahayu sagung hati. Pada hari ini kita kembali lagi dengan Joko Balilo. Pak Joko akhir-akhir ini atau nggak tahu kemarin kalau tidak salah melihat di awan itu ada wujud laba-laba. Nah, kira-kira maknanya seperti apa? Kita akan coba mengeksplor secara langsung penjelasan dari Pak Joko. Monggo Pak Joko. Rahayu sagung hati wilujeng dalu kagem sedaya kadang kinasih ingkang winanggo kinurmatan mugia kita tansah langge bagya kang sinetya rahayu kang tinemu ugi mangke basuki langit ingkang kasti mugia tayangan punika saged betul berkah kagem kita sedaya anggenipun umat ingkang dipun mulyakaken dening Gusti ingkang ageng jagat. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqoroh. Terkait dengan laba-laba di awan Pak Joko, itu kapan Pak Joko? Kalau wau jam 3 kali doso terus jam 3 ini jam 3 langkung kali doso terus kalau kan udah mulai kan sinten Jumat Kemis jam Jumat jam 00 kalian jam Sabtu jam 00 ini kan lebih dari agak ini campur pakai bahasa Indonesia supaya teman-teman tidak bisa sisip-sisip. Jadi mas itu tanpa disengaja dan itu sering kok mas sebetulnya saya sering mengalami hal seperti itu tiba-tiba seperti di luar gitu bahasanya mungkin saya berdiri nong tengah-tengah jagat saya berdiri nong separuh jagat bahasanya mungkin ada yang mengatakan seperti itu jam 3:20 itu saya duduk itu kok ada melihat awan itu ada seperti laba-laba di situ karena mungkin sudah terbiasa mas ya jadi bisa langsung connect bahwa laba-laba itu seperti apa yang saya pahami, yang saya tahu terlepas dari siji Somo Coro dalam artian satu tempat mungkin namanya bahasa Jawa itu Mas Tani ngarani kan tidak sama. Kalau di tempat saya itu laba-laba itu ya kolomonggo. Jadi kolomonggo itu boleh dikata kalau itu bisa waktu, kalau itu bisa
gangguan, cobaan-cobaan yang tidak nampak. Jadi di sini ini kesimpulannya, kalau monggo kita jangan menghindari permasalahan atau menghindari hal-hal yang kita tidak mau. Justru di situ itu kita itu terselamatkan sebetulnya, dan di situ kita bisa menemukan solusinya. Terus diperluas lagi bahasa Indonesia-nya laba-laba, bahasa di tempat saya kalau monggo itu tadi kan dia membentuk ini ya, membentuk jaring-jaring atau tempat dia tinggal di situ. Itu kan kalau di tempat saya itu bahasanya kan salon. Jadi segala sesuatunya apapun yang terjadi itu di salon saja. Jadi bukan komentar. Jadi di salon saja itu. Karena konotasinya di mana di salon itu sama aja kita tuh melihat bulan, melihat bintang. Itu kalau di dalam bahasa Jawanya mungkin lebih dalam lagi maknanya, nggak delok bintang, nggak delok bulan, tapi kan nyawang. Jadi kita selalu konotasinya nyawang itu tidak ada komentar, karena sebetulnya di dalam komentar tadi itu kan membentuk suatu karakter pemberontakan. Jadi dalam diri kita itu semakin memperkuat jiwa pemberontak. Sedangkan di dalam diri kita kang manjing sifat lan ngasiso yo ngawi sesani kang manjing semua perbuatan siso yo ngawi sesani yo sejati isun rasa kalir, karena kita adalah kalbu mumin baitullah. Kita kabatullah. Ada yang mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi fenomena seperti itu kan sawang tadi itu. Dan sawang ini sebetulnya kan Jolo Sutro. Jolo Sutro konotasinya bukan jolo air, tapi jolo itu penyelamat dari diri kita, di mana itu halus lembut sekali. Di dalam diri kita itu harus membentuk suatu rasa yang halus, yang lembut sekali. Karena apa ya, dan sifat asma af'al tadi itu sang Atman, sang Ruh Muhammad itu juga kan halus lembut sekali. Memang kalau dilihat dari fenomena semalam itu, pagi tadi itu saya lihat sebetulnya ada kaitannya juga dengan kemarin dulu itu fenomena layangan, kemudian fenomena tanam godong itu ada lagi mungkin kebetulan, tapi sebetulnya bukan kebetulan. Banyak orang yang sekarang ini banyak yang menggayuh penyelarasan. Sekarang kan lagi fenomena-fenomenanya bersepeda. Dan sama aja sebetulnya itu. Jadi di layangan tadi awas jangan pedot putus dari benangnya apapun yang terjadi. Kemudian di dalam tanam godong tadi itu, apapun itu kita harus tahu makna dan artinya. Gimana seseorang itu bisa berarti dan bermakna kalau dia di dalam hal apapun dia tidak tahu arti dan maknanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa semoga bisa bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, bagi orang lain. Tapi kalau dia tidak tahu manfaatnya, gimana bisa bermanfaat? Dia tidak tahu arti dan maknanya, ini namanya ini, itu gimana dia bisa memberikan manfaat dan guna. Jadi fenomena apa itu memperingatkan kita akan kejadian yang akan datang. Jadi itu kan di langit itu kan melangi anggit. Jadi jangan wangitku tak kira ini karepku uang itu kan ada batas-batasannya seperti itu, tingkatannya. Gitu ya Pak? Iya, jadi maknanya itu luas mas. Memang
Sang Maha Pencipta itu memberikan sesuatu kepada kita, pembelajaran, kan nggak langsung diblak, Mas. Saya mau dikasih seperti ini, dikasih apa bahasanya mungkin sironaweti, jadi dikasih iya, dikasih tanda-tanda, dikasih tanda, kita harus bisa mengupasnya sendiri, bisa menelaah. Tentunya jangan lupa dengan mancing hakikatnya al-had. Kalau tidak memegang itu ya ambil, Mas. Jadi itu kemudian dari waktunya kan jam 3.20 itu pagi-pagi itu kan sudah ada. Cuma saya ngajak HP-nya agak nggak jadul. Kalau nggak jadul jelas itu ya. Tapi kalau yang di status ya, Mas, yang punya kontak saya itu saya nggak di status. Ya itu lah, Mas. Dia bertanya-tanya, oh mau pikiran dewi. Jadi tidak semudah begitu saja. Ibaratnya kita punya anak, dikasih, minta ini dikasih, kan dia juga tidak akan membentuk karakter yang baik. Jadi memang pembelajaran yang bagus itu kita ibaratnya memberikan stimulus supaya kemudian yang kita didik itu bisa berpikir cakrawala, ya harus berpikir mau menggunakan nalarnya, gali. Iya. Nah, orang-orang saya melihatnya pengennya itu serba instan, ya, meditasi lama nggak mau, ya kan? Terus intinya pengennya langsung didulang, dikasih gitu. Iya. Padahal yang paling asik itu kalau menurut saya pendidikan agar kita berpikir cakrawala itu ya ketika kita diberikan sanepan itu, pertanda itu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi adalah sesuai dengan atau relevan dengan yang disampaikan banyak para sesepuh. Memang kita harus benar-benar hati-hati, jangan mengumbar nafsu, banyak-banyak laku-laku kebaikan gitu ya, Pak Joko ya. Terus, Mas, garu semaku aja. Ya, apa itu Pak Joko? Kok banyak yang bilang gitu? garu itu kan bahasanya kan ini. Garu itu boleh dikata itu kayak apa ya? Kurang lebihnya kan bencana itu, Mas. Jadi bencana atau musibah. Bahasanya itu di dalam bahasa Jawa itu moga-moga kena selain garu. Jadi semoga kita tuh nggak kena garu, gitu. Itu kan ini itu apa namanya, latih adab sebetulnya, Mas. Jadi kalau kita nggak bisa instan, Mas. Jadi kalau kita melakukannya itu sama aja. Ini ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak jauh dari orang adik kita itu. Salah satunya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau bahasa saya mungkin di setiap keluar nafasnya kita, di setiap detak jantung ini, maka di situ itu ada sifatul asma af'alnya. Jadi tidak bisa instan. Maka kita akan kena selain garu. Jadi kita akan selamat. Bahasanya seperti itu. Kemudian tan kena kinaya ngopo gitu. Jadi Gusti Allah itu tan kena kinaya ngopo. Artinya itu nggak bisa di KKN, Mas. Saya tak begini, nanti beno begini loh. Ini memang bahaya, Mas. Kalau memang mau ibaratnya buat orang senang, bisa saja, Mas. Misalkan, Pak, saya kepingin bisa melihat ini, tak bukan. Bisa, terus kayak opo, terus kayak sok-sokan, pasti begitu, Mas. Jadi memang natural saja, alami saja. Sebetulnya kan bahasanya kan seseorang melakukan spiritual identik dengan supernatural. Cuma orang-orang ini kadang konotasinya yang persepsinya yang salah. Jadi paranormal sebetulnya kan
ukur-ukuran kayak ukuran standarnya gitu loh, kayak medis, parameter, jadi ada standar-standarnya itu. Jadi seseorang kalau kepingin mendapat kertawanan nugrahan atau bonus dari yang dia lakukan di dunia ini, bisa melakukan dharma dengan baik, bahasanya itu mungkin itu tadi memayu ayuning sasomo jagat saisine, tapi juga harus memayu ayuning diri pribadi dulu. Jadi Allah itu tidak kena dikatakan saya tak begini supaya gini. Ya, dulu di dalam lagu saya itu Mas, saya pernah dulu itu kan makan sisanya orang itu loh. Jadi saya itu makan puasa, tapi buka sama sahurnya itu makan dari sisanya orang. Waktu itu berjalannya waktu, akhirnya ini diusikkan Mas, diusikkan akhirnya musik, penggali, kemudian penemu pemanggil saya itu bagaimana? Apa belum uang itu makan sisa uang, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang tersirat yang sangat dalam sekali. Itu kita hidup di dunia sebetulnya kan itu toh. Apapun itu, kalau raga capek boleh, pikiran capek boleh, tapi hati tidak pernah capek. Benar ini. Jadi spiritual tadi itu yang memberi power dalam diri kita harus alami, harus dilakukan, yang memang harus kita lakukan karena itu kewajiban. Maka itu akan menjadi nantinya akan mendapat suatu kan power, kekuatan yang dahsyat sekali, sehingga dikatakan supranatural. Natural kan alami, kalau supra itu kan power, kekuatan yang melebihi dari alaminya. Cuma kadang konotasinya orang-orang itu kalau spiritual, paranormal, ya itu Mas, dukun, sirik, musrik, kamu ngelakoni, coba lakukan diri, akan tahu nanti. Jadi jangan membaca yang tersurat, tetapi pahami yang tersirat. Bukan hanya membaca yang tersirat, harus memahami. Setelah dipahami maka harus dihayati. Kalau dihayati kan sudah sama dengan jiwa kita. Seperti saya ini Mas, saya nggak senang budaya Jawa, nggak senang saya. Tapi yang sudah jadi jiwanya menjadi satu pirakarani, memang harus seperti ini. Bukan seneng nggak seneng kan? Nah, ini memang jiwa saya sudah menjadi satu di urat nadi saya, di setiap hembusan keluar masuknya nafas saya, di detak jantung saya, ini selalu itu. Cuma konotasinya itu tadi. Terus sedikit saya mau mengulik Mas, mohon maaf, bukan konotasinya kelompok golongan suku ras loh Mas. Dulu dikata ilailu wong Jawa garek separuh, wong Cina garek satu. Nah ini di sini ini banyak orang mempunyai pendapat konotasinya warna kulit atau golongan. Sebetulnya kan Mas, Jawa itu pengertian Cina kuwi sucine ono, kudu duwe kesucian. Seseorang punya kesucian, ono kesuciane, gak duwe pengertian, gampang diakali wong Mas. Soalnya kan gak ada pengertian. Wah, dimodisi wong mano, dia wis ngene. Soalnya dia berpegang teguh pada kesucian, jadi suci ini ono. Kemudian yang Jawa punya pengertian, orang duwe kesucian bakali wow, tak modus gitu loh. Jadi ya lo wong Jawa karek separuh, wong Cina karek saya jodoh. Terus itu dijodohno antara kesucian dan pengertian. Akhirnya itu tadi Mas, menjadikan spiritual yang kualitas, intelijensi kualitas, maka akan ketemu dengan PQ, Parent of Life. Kalau saya doa itu saja. Jadi spiritualnya berkualitas, buktinya intelijensinya berkualitas, maka dia akan ketemu dengan Parent of Life. Apapun yang dilakukan pasti berkualitas. Setidak-tidaknya tidak berbelit-belit, gak ribet, gak ini, gak ngono, melakukan apapun itu, mengambil keputusan pun loh tas gitu Mas. Bener ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi
Sebetulnya ini setiap saat kita harus seperti itu. Cuman untuk fenomena alam yang tadi itu seperti laba-laba, kalau monggo itu bahasanya salah, maka juga Jolo Sutro. Maka kalau orang itu berbuat negatif ke kita juga gak usah berpikir negatif, positif saja. Maka tanpa sadar dia akan terjerat dengan karmanya sendiri. Pasti itu ya Pak. Pasti Mas. Cuma untuk membuktikan itu tadi nggak bisa KKN. Iya. Waktunya itu berjuangnya itu lama atau tidaknya tergantung seberapa kita itu punya niatan fastabil khairat, punya sifat kebajikan, dan seberapa lama, seberapa cepat kita itu mempunyai pikiran yang selalu positif. Sebenarnya itu Mas.